Assalamualaikum teman-teman. Pecinta coklat, mana suaranya? Sini-sini kumpul. Kali ini saya mau buat cake yang super nyoklat, enak banget. Buatnya juga sangat mudah, no oven, no mixer, anti gagal. Pokoknya wajib banget untuk dicoba. Teksturnya sangat lembut. Pokoknya senyoklat itu. Kalau udah sekali nyoba, dijamin bakalan ketagihan karena seenak itu. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita tim dulu coklat sebanyak 85 gram, saya pakai di sisi. Kemudian tambahkan 85 gram susu UHT full cream. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian ini diaduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Untuk takaran susu saya timbang ya teman-teman, nggak saya ukur menggunakan mililiter tapi saya timbang jadi menggunakan gram. Nah, jika sudah seperti ini, sudah tercampur rata semua, kemudian kita sisihkan dan kita tunggu dingin terlebih dahulu. Oke, lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai gula dan telurnya itu tercampur dan larut. Tidak perlu sampai mengembang, cukup setengah mengembang saja. Dan seperti ini cukup, tidak perlu terlalu mengembang. Kemudian setelah coklatnya dingin, kita masukkan ke dalam adonan telur. Kemudian tambahkan 85 gram minyak goreng. Tujuan diberi minyak goreng agar cake-nya itu nanti lembut teksturnya ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur. Kalau sudah tercampur, kemudian kita lanjut masukkan bahan kering. Masukinya dengan cara diayak. Ini saya masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Tujuan diayak agar tidak ada yang bergerindil nanti adonannya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 15 gram coklat bubuk. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian setelah masuk semua bahan-bahan keringnya, ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas roti pinggirannya. Kemudian kita tuang adonan yang tadi ke dalam loyang yang telah dialasi menggunakan kertas roti atau baking paper. Kemudian kita hentak-hentakan adonan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Lalu siap untuk dikukus. Ini panci kukusan sudah mendidih, atasnya saya alasi menggunakan kain agar uapnya itu tidak jatuh ke dalam kuenya. Lalu kita kukus kurang lebih selama 35 menitan sampai matang. Kita tes tusuk, kalau sudah tidak ada yang menempel tandanya sudah matang. Kita siap angkat dan siap untuk didinginkan. Sembari menunggu cake-nya dingin, kita buat untuk toppingnya terlebih dahulu.
Untuk toppingnya, saya akan tim coklat sebanyak 250 gram. Ini pakai DCC. Kita tim sampai coklatnya itu benar-benar mencair. Nah, kalau sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita panaskan susu UHT full cream. Bisa juga menggunakan whipped cream, tapi saya adanya susu UHT, jadi saya pakai susu saja. Ini dipanaskan sampai steaming atau sampai berbuih sampingnya, tapi jangan sampai mendidih ya teman-teman. Cukup sampai berbuih sedikit bagian pinggirannya. Kemudian lanjut kita tuang ke dalam coklatnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Total keseluruhan susu yang saya pakai itu 150 gram ya teman-teman. Untuk susunya saya timbang menggunakan gram, tidak menggunakan mililiter. Jumlah susu yang saya panaskan itu sebanyak 250 gram, tapi tidak terpakai semua karena takutnya itu terlalu cair, jadi saya pakai secukupnya saja, kurang lebih 150 gram. Kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 30 gram mentega. Ini tujuannya agar cake coklatnya ini mengkilat. Kalau teman-teman pakai mentega tawar bisa banget. Kalau tidak ada mentega tawar, mentega biasa juga nggak masalah. Rasanya itu sama-sama enak. Kemudian lanjut kita ke cake-nya. Ini mau saya lapisi loyangnya menggunakan plastik. Tujuannya agar nanti pas disiram menggunakan topping coklatnya itu tidak melebar kemana-mana, jadi tertampung di dalam plastiknya. Kalau sudah, kita masukkan kembali cake-nya ke dalam loyang. Untuk memberi topping, pastikan cake-nya ini benar-benar sudah dingin ya teman-teman. Kalau masih panas, teksturnya jadi basah karena dia ngerembes ke bagian bawah. Pastikan juga adonan coklat untuk toppingnya sudah benar-benar dingin. Ini sudah benar-benar dingin, saya siram ke atas cake-nya seperti ini. Kalau teman-teman mau cake-nya itu rata, bisa dipotong terlebih dahulu. Kalau saya tidak usah, cukup begini saja. Dan seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam. Nah, ini kurang lebih sudah 3 jam saya keluarkan cake-nya. Coklatnya itu sudah set, sudah mengeras ya teman-teman. Kemudian ini mau saya keluarkan dari loyang. Kemudian lanjut kita lepas perlahan kertas rotinya atau baking papernya. Setelah terlepas semua kertas rotinya, kemudian kita letakkan di papan yang rata atau bisa menggunakan talenan. Kemudian ini pinggiran-pinggirannya mau saya rapihkan, mau saya potong seperti ini. Sebelum dipotong, panaskan sebentar pisaunya di atas api agar gampang pas memotongnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Rapikan ke semua bagian cake-nya. Sebelum memotong, pastikan dilap dulu menggunakan tisu agar pisaunya itu tetap bersih. Kemudian sisa-sisa potongannya saya satukan ke dalam mangkok. Ini bisa dicemilin ya teman-teman. Lanjut saya bagi cake-nya ini menjadi 3 bagian.
saya ganti pisaunya menggunakan pisau khusus kue. Cara memotong cake-nya juga harus hati-hati sekali. Dipotong, terus ditarik ke bagian luar, jangan naik lagi ke atas. Kalau naik lagi ke atas, dia akan jelek ya hasilnya, tidak rapi. Setelah memotong, jangan lupa selalu dilap menggunakan tisu agar pisaunya itu selalu bersih. Nah, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Hasilnya cantik dan rapi. Gimana, teman-teman sudah bisa merasakan senyoklat apa cake ini? Selain enak, ini tuh gampang banget kan teman-teman? Cuman memang harus sabar sih pas membuatnya, karena nunggu setnya itu juga lumayan lama. Tapi terbayar dengan rasa dan juga teksturnya yang sangat lembut. Bisa dilihat ya teman-teman, senyoklat dan selembut apa cake ini. Ini udah pasti masuk list cake favorit aku sih, karena ini tuh enak dan nyoklat banget, super lembut. Duh, pengen nangis makanya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.